Awal film, kita disajikan dengan pemandangan seorang ibu yang sedang menggendong bayi keluar dari sebuah gua dengan anak panah yang menancap di punggungnya. Dan ternyata si ibu tersebut sedang berusaha untuk melarikan diri dari pengejaran para prajurit yang hendak membunuhnya. Nama ibu tersebut adalah Ibu Suri Shivagami. Namun naas, ibu tersebut tidak meninggal karena para prajurit itu, akan tetapi dia meninggal mungkin karena letih kehabisan darah, sehingga dia terpeleset di batuan sungai dan tikunclung ke sungai tersebut. Dan sialnya, keadaan sungai tersebut sedang terjadi pasang. Namun hebatnya seorang ibu, di tengah kegentingan situasinya, dia hanya berpikir bagaimana cara agar bayi yang berada di gendongannya bisa selamat. Maka ia pun menggunakan satu tangannya untuk mencari pegangan dan satunya lagi untuk menyuhun bayi tersebut agar tidak ikut tenggelam. Dan di pagi harinya, ada sekelompok penduduk yang tak sengaja menemukannya. Dan para penduduk pun lebih kaget lagi melihat bayi yang sedang rorowesan di tengah sungai. Loh, kok ada bayi rorowesan di tengah sungai? Rek niangan lauk sugan. Maka tak pikir panjang, mereka pun langsung menolong bayi tersebut. Bayi itu pun dirawat oleh ketua istri suku tersebut yang bernama Sangga. Beliau memberi nama bayi itu dengan nama Shiva. Shiva tumbuh menjadi anak yang mengagumkan. Namun, dia sangat terobsesi sekali untuk melihat apa yang ada di atas air terjun tersebut. Maka ia banyak sekali menghabiskan waktu untuk memanjang tebing yang sampai saat ini masih belum bisa ia taklukkan. Dan inilah Shiva dewasa dengan perawakan yang gagah perkasa, pujaan para wanita. Dengan ambisi Shiva yang dilakukan sejak bocil sampai sejebrok ini, Sangga pun merasa khawatir. Bagaimana kalau Shiva berhasil naik ke atas tebing tersebut dan tidak bisa kembali ke bawah sehingga meninggalkannya? Maka ia pun mulai berdoa dan memulai ritualnya agar supaya ambisi Shiva untuk mendaki tebing air terjun tersebut hilang sehilang-hilangnya. Dan Shiva yang diberitahu oleh teman-temannya bahwa ibunya melakukan ritual ekstrim, maka ia bergegas untuk menghentikan atau menggantikannya. Namun Sangga tidak menggubris atas keberatan Shiva dan tetap melanjutkan ritualnya, sehingga Shiva pun merasa geram atas kekeras kepalaan ibunya. Maka Shiva pun melakukan hal yang dirasa akan menghentikan ibunya untuk melakukan ritual ekstrim tersebut, dan dimulailah adegan yang menunjukkan bahwa Shiva adalah orang yang istimewa. Ya, dia mengangkat sesuatu yang seharusnya tidak bisa diangkat oleh satu orang. Namun, ia melakukannya sangat mudah. Dan setelah ritual itu selesai, seperti biasa diiringi dengan tarian dan nyanyian. Namun, tiba-tiba ada sebuah topeng yang jatuh dari atas air terjun yang menandakan bahwa di atas sana ada kehidupan. Maka makin memuncahlah keinginan Shiva untuk mendaki tebing air terjun tersebut, sehingga dapat diambil dugaan bahwa ritual itu mengabulkan keinginan Shiva, bukan doa Sangga. Ketika Shiva tidak sengaja menyimpan topeng yang ia dapatkan itu di atas sana, tanpa diduga topeng itu menjiplak sebuah wajah seorang gadis yang cantik dan anggun. Dengan hati yang kegirangan, maka dimulai lagi lah pemanjatan terakhir Shiva setelah rehat beberapa waktu karena merenungi siapa orang yang berada di balik topeng ini. Begitulah hebatnya daya tarik seorang wanita bagi laki-laki. Setelah berhasil naik ke atas tebing air terjun tersebut, tak selang waktu lama, Shiva pun berhasil bertemu dengan seorang gadis pemilik topeng itu. Namun dalam keadaan yang menegangkan, di mana si gadis tersebut berada dalam posisi pengejaran para prajurit beringas, sehingga terjadilah pertempuran antara para prajurit kerajaan dengan kelompok gadis tersebut, atau bisa kita sebut sebagai oposisi kerajaan. Dan inilah yang terjadi. Setelah Avantika dan oposisi lainnya mengalahkan para prajurit kerajaan, disitulah mereka mengetahui bahwa mata-mata yang dikirim masuk ke kerajaan ternyata telah diketahui dan tewas dibunuh. Harus kita ketahui bahwa aksi pemberontakan ini adalah
untuk membebaskan ratu mereka yang disandra dan dijadikan tahanan di kerajaan Mahismati. Ini dia Devsena, ratu dari kerajaan Kuntal yang telah dibantai oleh kerajaan Mahismati. Setelah ketua dari oposisi tersebut mengetahui bahwa mata-matanya telah terbunuh, maka ketua tersebut mempercayakan kepada Avantika untuk menjalankan misi terhormat selanjutnya, yaitu menjadi mata-mata untuk membebaskan Devsena. Karena pada hari-hari itu adalah waktu yang tepat untuk membebaskan Devsena, sebab si penguasa zolim yang bernama Baladeva, ini dia bebengetannya, sedang mengadakan pesta ulang tahunnya. Balik lagi ke belakang, ketika si ketua hendak melantik Avantika untuk menjadi mata-mata selanjutnya, ia dikagetkan dengan penampakan tato di tangan Avantika. Dan Avantika lebih ruas lagi. Loh, sejak kapan ada tato di tangannya? Harus kita ketahui bahwa dalam kelompok ini, penampilan adalah suatu kelemahan dan narsisme adalah sesuatu yang dilarang. Dengan hati yang bergejolak dan sorot mata yang tajam, ia meyakinkan ketua bahwa dia adalah orang yang cocok dan pantas untuk menjadi mata-mata. Demi melihat tekad yang kuat itu, maka si ketua pun tetap menjadikan Avantika sebagai mata-mata. Setelah selesai pelantikan itu, Avantika pun mendatangi tempat di mana ia mendapatkan tato tersebut dan akan membogom habis si pelaku hingga tersisa seperti koyang. Lalu ia meminta bantuan temannya untuk memancing si pelaku dan dia bersiap dengan panahnya di atas pohon. Dan ternyata si tato tangan Avantika yaitu Shiva ternyata telah stay di belakangnya. Dengan bantuan sebuah ular hijau yang ia dapatkan dari Lord kita Dede Inun, ia membuat pecah konsentrasi Avantika. Dan ketika Avantika sedang sibuk dengan si ular, ia dengan cengengesan malah menambah lagi tatonya. Tahu dia telah dipermainkan, ia pun dengan marahnya menyusuri jejak kaki Shiva hingga terjadi perkelahian yang berujung drama romantis ala film India. Setelah beres drama tersebut, Avantika ternyata disergap oleh para prajurit dan memukulinya tanpa ampun sehingga membuat Shiva marah kacida. Setelah mengalahkan prajurit yang menghajar Avantika, tiba-tiba datang segerombol prajurit lain dengan pengejaran yang membabi buta. Dan yang pasti, Shiva tidak akan bisa melawan prajurit sebanyak itu. Sehingga ia mengambil inisiatif dengan melongsorkan salju yang menjadi pijakan mereka. Namun karena insiden tersebut, Avantika mengalami keseleo yang kalau dalam bahasa Jermannya mah dipalitek. Sementara ia mempunyai tugas untuk menyelinap ke kerajaan demi membebaskan ratu mereka yang jadi sandera yaitu Devsena. Dengan berwibawanya, Shiva berbicara dan mengambil alih tugas Avantika tersebut, sehingga dengan kedatangan Shiva ke kerajaan Mahismati memberikan harapan yang hilang berpuluh-puluh tahun lalu. Hal yang Shiva pertama lakukan ketika tiba di kerajaan Mahismati adalah mencari di mana orang yang hendak dia bebaskan. Setelah ia tahu di mana posisinya, lalu ia pun mengamati rute pelarian yang seaman-amannya dan sesingkat-singkatnya. Sudah siap dengan rencananya, ternyata tidak sesuai rencana. Shiva pun membuat keributan di ruang kerajaan yang otomatis ia menjadi buruan seluruh kawasan. Karena sudah kapalang diboro, Shiva pun langsung lari ke tempat Devsena disandra. Namun ketika ia melihat dengan jelas keadaan Devsena, mendadak hatinya menjadi membara. Setelah berhasil menyelamatkan Devsena, tak pakai lama ia langsung melarikan diri melalui rute yang sudah ia rencanakan. Namun tiba-tiba Shiva disergap oleh prajurit lain sehingga ia hilang kesadaran. Lompat ke kehidupan di bawah air terjun, Sangga, ibu yang mengadopsi Shiva, merasa hariwang karena sudah 15 hari Shiva tidak kembali. Maka Sangga dan sukunya pun memutuskan untuk mencari Shiva melalui gua yang belum pernah mereka lalui semasa hidupnya. Begitu juga Avantika, dia meyakinkan ketuanya bahwa Shiva akan berhasil membebaskan Devsena dari cengkeraman Raja Zolim dan mereka harus siap siaga membantu Shiva ketika dia berada dalam cengkeraman prajurit. Kembali ke Shiva, setelah kesadarannya kembali karena sebelumnya hilang dihantam batang pohon yang besar, ia merasa marah luar biasa.
Karena Badra si anak Raja Baladeva ini dia berbentukannya melakukan hal yang semena-mena kepada Devsena. Maka Shiva dengan amarahnya yang luar biasa itu bangkit dan menonjok semua prajurit yang menghalanginya dan mengejar si Badra yang hanya wani kandang dan berani saat gerombolan saja. Jelas Badra bukan tandingan Shiva sehingga ia habis babak belur dibogem olehnya. Namun ternyata ketika dia ingin menghabisi si Badra itu, datanglah si prajurit kesetiaan kerajaan Mahismati yaitu Katapa, sehingga terjadilah pertempuran epik. Ketika Shiva dan Katapa sibuk bertarung, datanglah Avantika dan kelompoknya. Dan di saat bersamaan, datanglah juga ibu angkat Shiva yaitu Sangga dan sukunya. Dan ketika pertempuran sengit itu terjadi, tiba-tiba Shiva berhasil menghilangkan si Badra dari dunia dengan memisahkan kepala dari lehernya yang membuat para prajurit terkejut dan makin marahlah Katapa. Namun ketika Katapa hendak menyerang lagi Shiva, Katapa ngajenghok karena Shiva adalah Bahubali. Shiva adalah Mahendra Bahubali, putra dari Amarendra Bahubali, pewarisah tahta kerajaan Mahismati. Keesokan harinya, Katapa mengucapkan terima kasih kepada Sangga karena telah merawat Shiva atau Bahubali dengan baik dan mulai menceritakan siapa sebenarnya Bahubali dan kerajaan Mahismati itu. Singkatnya, bahwa Mahismati itu didirikan oleh kakeknya yaitu Vikramadeva. Namun, Vikramadeva wafat saat istrinya mengandung 6 bulan, sehingga kerajaan dikendalikan oleh adik ipar dan istrinya yaitu Bijayadeva dan Shivagami. Ratu meninggal saat melahirkan seorang putra yaitu Amarendra Bahubali. Dan Shivagami pun mempunyai seorang putra yang bernama Baladeva, yang menjadi Raja Bengis sekarang. Karena Shivagami adalah orang yang adil dan bijaksana, ia mengambil keputusan bahwa orang yang akan menjadi raja dari kerajaan Mahismati adalah orang yang lebih berani, bijaksana, dan penuh kasih sayang, apakah itu Baladeva atau Bahubali. Seiring berjalannya waktu, mereka ditempa untuk menjadi seorang raja selanjutnya. Dan pada saat penempaan itu, Bahubali sangat dekat sekali dengan Katapa. Inilah sosok mereka saat dewasa. Shivagami pun merasa bingung siapa yang akan dia angkat menjadi raja karena dari segi bela diri, kebijaksanaan, dan yang lainnya sama unggul. Di tengah dilema akan kebingungan itu, kerajaan mendapatkan masalah, yaitu orang kepercayaan Shivagami yaitu Saketa, ini dia bunggelekannya, ternyata melakukan pengkhianatan dengan mencuri rahasia militer kerajaan. Sehingga Shivagami pun memberikan tugas kepada mereka untuk mencari si pengkhianat itu. Singkat cerita, ketika dalam pengejaran si pengkhianat itu, keluarlah sifat licik Baladeva, yaitu ketika Bahubali terjun ke bawah tebing menangkal si pengkhianat, dia hendak membiarkan tali yang dipercayakan kepadanya jatuh begitu saja, namun gagal karena datangnya Katapa. Waktu pun berlalu dan Saketa pun diinterogasi, dan ternyata rahasia militer itu dicuri dan diberikan kepada Kalakea, ini dia tampangnya. Orang yang tidak ada batasan moral untuk mereka dan menghabisi siapapun yang ada di hadapannya, baik itu anak kecil, wanita maupun orang tua. Dan yang mengerikannya lagi adalah Kalakea membawa 100.000 prajurit, sedangkan Mahismati hanya mempunyai 25.000 pasukan. Setelah diskusi panjang, Mahismati pun menerapkan strategi Trisula yang diusulkan oleh Bahubali, dengan Baladeva memimpin di bagian utara sedangkan Bahubali di bagian selatan. Kalau gak kebayang bagaimana strategi Trisula, beginilah bentukannya, sama seperti Trisula. Pertempuran ini pun sekaligus sebagai penentuan siapa yang akan menjadi Raja Mahismati selanjutnya. Namun di sini terjadi ketidakadilan, di mana Bijayadeva lebih mengutamakan anaknya yaitu Baladeva dengan memberikan senjata yang ampuh dan modern, sedangkan Bahubali hanya sisanya. Namun karena Bahubali adalah orang yang cerdas, ia tidak mengeluhkan akan hal itu. Menurutnya, ini adalah waktu yang tepat untuk penunjukan kecerdasannya. Hari pertempuran pun tiba. Seperti biasa, negosiasi pun dilakukan. Namun Kalakea menolaknya dengan angkuh dan arogan. Pertempuran pun dimulai. Pasukan Kalakea maju menyerang membabi buta seperti tanpa strategi. Dan Baladeva dengan senjata yang ampuh dan memadai yang disiapkan bapaknya pun melontarkan ribuan anak panahnya ke arah pasukan Kalakea.
Sedangkan Bahubali hanya ada senjata pelontar batu yang hanya cocok untuk meruntuhkan benteng. Namun bukan Bahubali kalau tidak punya solusi. Ia mengaitkan kain yang sangat besar dan panjang ke setiap batu yang siap dilontarkan. Dan tidak hanya itu, dia pun membasahinya dengan minyak tanah, sehingga prajurit Kalakhya terluka akibat luka bakar. Pertempuran epik pun terjadi. Baladeva dengan palu gadanya merangsek maju menghabisi lawannya. Begitu juga Bahubali dengan pedang dan kapaknya. Dengan lincah dan gesitnya, ia merangsek maju menembus pasukan musuh, menghabisinya dengan mudah seperti mencari uban di dalam tepung. Katapa sebagai panglima perang pun langsung memerintahkan prajuritnya untuk menerapkan strategi Trisula. Sesuai rencana, Baladeva dari bagian utara merangsek maju ke belakang pasukan musuh langsung menuju pemimpinnya. Begitu juga Bahubali dari selatan merangsek maju ke belakang pasukan musuh langsung kepada pemimpinnya. Disinilah perbedaan Baladeva dan Bahubali. Ketika pasukan Kalakhya membentengi diri dengan penduduk Mahismati, Baladeva langsung membabat pasukan musuh yang otomatis mengorbankan penduduk Mahismati. Beda halnya dengan Bahubali yang menyelamatkan terlebih dahulu penduduk baru membasmi musuh. Itulah perbedaan besarnya, sehingga Bahubali dicintai oleh rakyat, sedangkan Baladeva sebaliknya. Namun karena perbedaan jumlah pasukan yang sangat dominan, akhirnya pasukan Mahismati pun terdesak. Diperparah lagi dengan saat bendera Kalakhya berkibar di pertahanan Mahismati. Sontak membuat mental pasukan Mahismati jatuh. Disinilah saat-saat mental raja dibutuhkan. Melihat akan hal itu, Bahubali pun berteriak dengan lantang, menyemangati pasukan yang telah kendor semangatnya, mempertebal keberanian yang mulai menipis, dan mengukuhkan tekad yang mulai goyang. Sehingga pasukan yang mulai mundur lari ke belakang pun maju kembali dengan semangat yang kencang, keberanian yang tebal, dan tekad yang sangat kokoh. Setelah pertahanan mulai kokoh, Bahubali mulai merangsek maju lagi langsung kepada pemimpinnya, karena tubuh tanpa kepala adalah mati. Melihat akan hal itu, Baladeva pun ikut merangsek maju takut terdahului. Terjadilah pertempuran yang sengit antara Kalakhya dengan Bahubali, mulai dari jual beli pukulan, serang tangkis senjata, dan hal mengagumkan lainnya. Dengan singa kepala emas di tangan Bahubali dan Trisula di tangan Kalakhya, akhirnya Kalakhya pun tersudutkan oleh Bahubali. Melihat akan hal itu, Baladeva langsung hariwang karena kesempatan untuk menjadi raja sirna kalau Kalakhya dikalahkan oleh Bahubali. Bahubali pun berhasil mengalahkan Kalakhya, dan ketika Kalakhya digusur oleh Bahubali untuk dibawa ke Ibu Suri Shivagami, disitulah tiba-tiba Baladeva menghabisi Kalakhya dengan palu gadanya demi menjadi raja. Padahal Shivagami menyuruh untuk membawanya hidup-hidup dan tidak menghabisinya. Dikarenakan Kalakhya wafat, maka pasukannya ngabecir lari mundur dan peperangan pun dimenangkan oleh Mahismati. Dengan bangga dan percaya dirinya, Bijayadeva menyanjung anaknya karena telah menghabisi Kalakhya dan menganggap dialah calon raja Mahismati. Tapi dengan Shivagami pemegang hukum, ia memutuskan bahwa Baladeva tidak diangkat sebagai raja, tetapi diangkat sebagai komandan pasukan Mahismati dan menunjuk Bahubali sebagai raja. Balik ke masa kini, setelah Katapa bercerita tentang kerajaan Mahismati dan calon raja impian Mahismati yaitu Amarendra Bahubali, dengan kekuatan dan keberaniannya, muncullah pertanyaan, kalau Amarendra Bahubali sebegitu kuat dan beraninya sehingga tidak ada musuh yang menyakitinya, bagaimana dia bisa dibunuh? Lalu Katapa menjawab, kalau Mahendra tidak mati oleh musuh, akan tetapi mati oleh orang terdekatnya yang menusuknya dari belakang, dan orang itu adalah